Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Sania Hairunisa dengan NIM 190102040184 dari lokal HES 19A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final tes dari mata kuliah Telaah Fatwa DSN dengan dosen pengampu Ibu Tuti Hasanah SEI MHI. Adapun video ini berjudul tentang analisis SWOT Fatwa DSN MUI tentang musyarakah. Selanjutnya saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa sih itu musyarakah. Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Adapun fatwa-fatwa DSN MUI tentang musyarakah itu, yang pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 8 DSN MUI _4 tentang pembiayaan musyarakah. Yang kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 55 DSN MUI _5 tentang pembiayaan rekening koran syariah musyarakah. Yang ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 73 DSN MUI _11 tentang musyarakah mutanakisah. Yang keempat, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 133 DSN MUI _10 tentang Al-Musyarakah Al-Mutahiyah Bi'al-Tamlik. Yang pertama adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 8 DSN MUI _4 tentang pembiayaan musyarakah. Berikut beberapa ketentuan mengenai fatwa tentang pembiayaan musyarakah. Yang pertama, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad dengan memperhatikan hal-hal berikut. A. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. B. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. C. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut. A. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. B. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. C. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. D. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga adalah objek akad seperti modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. A. Modal. Yang pertama, modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama.
Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Yang kedua, para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Yang ketiga, pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan. Namun, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Yang B. Kerja. Yang pertama, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Yang kedua, setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. Selanjutnya C. Keuntungan. Yang pertama, keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Yang kedua, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Yang ketiga, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Yang keempat, sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Yang D. Kerugian. Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Yang keempat adalah biaya operasional dan persengketaan. A. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. B. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Selanjutnya, fatwa yang kedua adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 55/DSN MUI /5 2007 tentang pembiayaan rekening koran syariah musyarakah. Yang pertama, tentang ketentuan umum. A. Pembiayaan rekening koran syariah atau PRKS adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Yang B. WAD adalah kesediaan atau janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu. Yang C. Akad adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban. Yang kedua adalah tentang ketentuan akad. Yang pertama, pembiayaan rekening koran syariah atau PRKS musyarakah dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan boleh disertai dengan WAD. Yang kedua, LKS dan nasabah bertindak selaku mitra yang masing-masing berkewajiban menyediakan modal dan kerja. LKS boleh mewakilkan kepada nasabah dan melaksanakan usaha sepanjang disepakati pada saat akad. Yang ketiga, nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak disepakati pada saat akad. Yang keempat, dasar perhitungan bagi hasil boleh menggunakan jumlah dana yang telah terpakai dan keuntungan yang diperoleh dari usaha. Yang kelima, LKS boleh memberikan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada nasabah. Yang keenam, ketentuan tentang WAD dan akad merujuk kepada Fatwa nomor 30/DSN MUI /6/2002 tentang PRK syariah
dan Fatwa nomor 45 garis miring DSN MUI garis miring 2 garis miring 2005 tentang Line Facility. Yang ketujuh, Fatwa DSN nomor 8 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang pembiayaan musyarakah berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan rekening koran syariah atau PRKS musyarakah. Yang ketiga adalah ketentuan penutup. Yang pertama, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Yang kedua, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Yang ketiga adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 73 garis miring DSN MUI garis miring 11 garis miring 2008 tentang musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad musyarakah mutanakisah terdiri dari akad musyarakah atau syirkah dan ba'i. Dalam akad musyarakah mutanakisah, pihak pertama wajib berjanji untuk menjual seluruh hissahnya secara bertahap dan pihak kedua wajib membelinya. Aset musyarakah mutanakisah dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain. Yang terakhir adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 133 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2019 tentang Al-Musyarakah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik. Akad musyarakah muntahiyah bi Al-Tamlik adalah akad syirkah yang kemudian salah satu syarik mengalihkan hissahnya kepada syarik lain secara sekaligus sesuai janji dengan menggunakan akad ba'i, hibah atau hibah wal ba'i, sehingga seluruh modal usaha syirkah menjadi milik syarik yang lain tersebut. Akad musyarakah muntahiyah bi al-tamlik terdiri atas akad musyarakah atau syirkah dan akad tamlik serta janji untuk mengalihkan hissah milik salah satu syarik kepada syarik lain, baik dengan akad jual beli, hibah, atau akad tamlik lainnya. Kegiatan usaha dalam akad musyarakah muntahiyah bi al-tamlik boleh dilakukan dengan akad ijarah, mudarabah, ba'i, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, analisis SWOT Fatwa DSN MUI tentang musyarakah. Yang pertama, kekuatan. A. Keuntungan dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. B. Setiap keuntungan mitra dibagikan secara proporsional atas dasar keseluruhan keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal dan ditetapkan bagi seorang mitra. C. Sistem pembagian keuntungan tertuang dengan jelas dalam akad. D. Kedua belah pihak sama-sama memiliki atas suatu aset yang menjadi objek perjanjian. Karena merupakan aset bersama, maka antara kedua belah pihak itu akan saling menjaga atas aset tersebut. E. Kedua belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar. F. Tidak terpengaruh oleh terjadinya fluktuasi bunga pasar pada bank konvensional dan atau fluktuasi harga saat terjadi inflasi.
G. LKS boleh mewakilkan kepada nasabah dalam melaksanakan usaha sepanjang disepakati pada saat akad. H. LKS boleh memberikan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada nasabah. I. Dasar perhitungan bagi hasil boleh menggunakan jumlah dana yang telah terpakai dan keuntungan yang diperoleh dari usaha. Yang kedua adalah kelemahan. A. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. B. Pembiayaan musyarakah memang belum banyak dikenal oleh masyarakat karena masyarakat masih awam dengan istilah-istilah yang digunakan oleh lembaga perbankan syariah. C. Terjadinya pelimpahan atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik pajak atas hak tanggungan atau pajak atas bangunan, serta biaya-biaya lain yang mungkin dapat menjadi beban atas aset tersebut. Yang ketiga adalah peluang. Peluangnya yaitu karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem pembiayaan musyarakah, maka ini memberikan peluang besar bagi LKS untuk mengembangkan sistem pembiayaan musyarakah ini. Yang keempat adalah ancaman. Ancamannya adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan musyarakah ini, maka akan mempengaruhi kecepatan pengembangan sistem, mekanisme, dan produk pada LKS. Dan ini juga dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak menyukai berkembangnya LKS untuk membuat isu bahwa bagi hasil sebenarnya sama dengan bunga. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.